Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Tema renungan kita pada hari ini tentang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, setiap hari pasti kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Entah itu tantangan berupa masalah keluarga, berupa masalah ekonomi, berupa masalah kesehatan, berupa masalah sekolah anak, berupa masalah bahkan tantangan masalah hidup kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan. Namun, seringkali dalam berbagai tantangan hidup yang kita hadapi, tekanan hidup yang kita alami, kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, yang selalu siap untuk menolong kita dalam keadaan apapun. Hari ini, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan memahami bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita dapat menyelesaikan permasalahan hidup yang kita alami dengan mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan dalam segala hal berarti kita menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, percaya pada waktu dan rencana Tuhan terbaik dalam hidup kita. Kita dapat menemukan kekuatan serta damai sejahtera di tengah kelemahan kita, karena Tuhan mampu memelihara dan menyediakan jalan yang lurus bagi kita yang bersandar penuh kepadanya. Menyerahkan sepenuhnya bukan berarti kita menyerahkan seluruh permasalahan hidup kita kepada Tuhan dan kita tidak memiliki tanggung jawab atau respon terhadap masalah. Tidak salah kita menyerahkan permasalahan hidup kita, tetapi yang salah jika kita tidak memiliki respon atas masalah yang terjadi. Kita hanya menyerahkan semua permasalahan kita kepada Tuhan biar Tuhan yang menyelesaikan, tetapi kita tidak punya tanggung jawab untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah. Untuk itulah kita datang kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan agar diberi kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah hidup yang kita hadapi. Pada pagi hari ini ada 2 poin yang harus kita pelajari dengan baik-baik. Nah, yang pertama, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Poin yang kedua, bagaimana kita harus bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Kita masuk pada poin yang pertama, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara jelas sekali mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu terdapat dalam kitab Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ayat ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih penting selain menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayainya sepenuh hati, bukan bergantung pada kemampuan atau pemahaman kita yang terbatas. Kata percaya di sini menunjukkan bahwa tidak ada pribadi lain yang kita percaya selain Tuhan. Nah, apalagi kalimat selanjutnya mengatakan dengan segenap hatimu. Artinya seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan, tidak setengah-setengah tetapi sepenuhnya. Sebagai bukti bahwa kita benar-benar percaya dan mengakui kemahakuasaan Tuhan. Kita tidak khawatir akan apa yang terjadi hari ini maupun yang terjadi hari esok.
Karena kita percaya bahwa Tuhanlah penolong kita yang setia, yang selalu menolong dan mencukupkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 7 yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Bapak, Ibu, Saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua yaitu, mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, karena Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita, bukan apa yang terbaik menurut pandangan kita atau apa yang menjadi keinginan kita, tetapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, janganlah khawatir, karena kekhawatiran adalah tanda bahwa kita sedang mengandalkan diri kita sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan mampu memelihara hidup kita. Ayat selanjutnya mengatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini jelas sekali mengingatkan kita kembali untuk selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena kita ini adalah manusia yang lemah, terbatas dalam segala hal. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita demi kebaikan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, dunia memang sering kali meminta kita untuk bergantung pada diri kita sendiri, sebab mengandalkan Tuhan bukanlah pilihan yang mudah. Tetapi ketika kita mau memilih untuk mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kita akan menemukan bahwa hidup kita penuh dengan harapan, kekuatan, dan bermakna di dalam Tuhan serta di hadapan setiap orang. Pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mulai dengan tekad dan nekat yang baru, yang kuat untuk menyerahkan setiap aspek hidup kita kepada Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk melepaskan kendali kita dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Ketika kita mau belajar peka mendengar suara Tuhan, membuka hati, membuka telinga untuk mendengar suara Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan sanggup melakukan hal-hal besar yang melampaui akal pikiran kita. Apa yang tidak pernah kita bayangkan atau pikirkan, itulah yang akan terjadi di dalam hidup kita. Namun terkadang apapun yang kita lakukan, yang kita pandang baik, hal tersebut belum tentu terbaik menurut Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, tentulah itu terbaik dalam hidup kita. Walaupun terkadang kita mengalami berbagai tantangan untuk mencapai sesuatu hal yang terbaik menurut Tuhan. Karena segala sesuatu yang terbaik memang harus melalui proses untuk meraih dan mendapatkannya. Karena tidak ada kesuksesan atau keberhasilan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, yang kita tuju, yang ingin kita capai tanpa kerja keras, tanpa melalui berbagai proses yang panjang dan tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, apapun kondisi Bapak, Ibu,
Saudara saat ini, keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, yang menjadi persoalan, yang menjadi permasalahan hidup Bapak Ibu Saudara saat ini, kita harus berani mengatakan bahwa kondisi ini adalah kondisi terbaik dalam hidupmu. Walaupun terkadang kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, rancangan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita dan mengundang Tuhan untuk hadir dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Maka Tuhan akan sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu merubah hidup kita menjadi orang yang berdampak dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, percayalah bahwa rencana Tuhan dalam hidup manusia tidak pernah gagal. Tetapi seringkali kita manusia tidak mampu memahami rencananya. Seringkali kita merasa Tuhan tidak sayang kita, Tuhan meninggalkan kita. Karena kita hanya ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan, tanpa perjuangan. Seharusnya di titik ini kita harus belajar memahami rencana Tuhan, peka terhadap suara Tuhan. Bukan hanya suara kita saja yang berkoar-koar, bukan suara kita saja yang meminta kepada Tuhan, tetapi kita harus belajar untuk membuka telinga, membuka hati, peka mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita belajar bersabar dalam menunggu waktu Tuhan, seperti tertulis dalam kitab Yesaya 40 ayat 31 yang mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka semua seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan dalam menjalani hidupnya. Meskipun kita sering jatuh bangun dalam menunggu dan mengikuti Tuhan, tetapi di sini kita harus yakin bahwa di balik penderitaan ada kebahagiaan, ada kesuksesan, ada keberhasilan yang kita dapatkan. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, perlunya kita belajar bersabar dalam menantikan janji Tuhan. Karena apa yang kita inginkan, yang kita minta kepada Tuhan melalui doa, tidak serta-merta kita dapatkan dengan mudah atau dalam waktu yang singkat. Tentu kita harus melalui berbagai proses dulu, melalui ujian hidup dulu dari Tuhan, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak serta-merta juga apa yang kita minta dalam doa kepada Tuhan harus benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang berjalan bersama Tuhan selalu bersemangat dalam menjalani harinya. Meskipun dalam keadaan yang sulit, tetapi mereka percaya bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidup orang percaya. Di sini perlunya kita tetap bersabar, bertahan walaupun dunia, keluarga, orang-orang di sekitar kita tidak mendukung kita. Tetapi
kita sesuai dengan kapasitas kita yang telah diberikan Tuhan untuk menjalaninya, yakinlah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Tuhan sanggup merubah dan menguji hidup semua manusia sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Sebab Tuhan tidak pernah menguji manusia di luar batas kemampuannya, di luar kapasitas yang Tuhan berikan, tetapi sesuai dengan kemampuannya Tuhan menguji kita. Tinggal bagaimana respon kita terhadap setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Nah, di sini kita diajak untuk merespon setiap permasalahan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, dengan segala sesuatu yang Tuhan telah berikan, yang Tuhan telah sediakan kepada kita, apa peran Bapak Ibu Saudara? Apa tanggung jawab Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan? Sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kita. Melalui kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada, harus kita menampilkan sifat Kristus, menampilkan karakter Kristus. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Karena dari karakter hidup kita lah orang dapat menilai bahwa orang Kristen hidupnya seperti itu. Bukan saja kita membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi kita juga harus membangun hubungan dengan sesama kita manusia. Nah, dari situ kita dapat menjadi contoh teladan bagi orang-orang di luar sana. Karena karakter Kristus sudah terpancar dalam hidup kita. Kita mengasihi sesama kita, membangun hubungan yang baik dengan sesama kita, membangun komunikasi yang baik dengan sesama kita. Ketika kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, tentunya segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan saja yang tidak kelihatan. Kita bisa membangun hubungan relasi yang baik, apalagi manusia yang wujudnya kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, hidup ini memang penuh dengan tantangan, kekhawatiran, dan kadang-kadang ketidakpastian hidup. Namun, Tuhan mengundang kita, Tuhan mengajak kita untuk mengandalkan Dia dalam segala hal. Kita diajarkan untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, bersabar dalam menunggu jawabannya, percaya sepenuhnya kepadanya. Kita akan menemukan kekuatan dalam kelemahan kita ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Marilah di sini kita belajar untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Karena hanya Tuhanlah pribadi satu-satunya yang dapat kita andalkan. Tidak ada pribadi lain selain Tuhan. Dia yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan, persoalan hidup, dan permasalahan hidup yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus berjuang di dalam Tuhan, mengandalkan